Oke guys, jumpa lagi di vlog saya ya. Di sini saya bersama anak istri ya di Kampung Sasak Lombok ya teman-teman. Di sini saya ceritakan dulu biar lebih tahu. Oh ya, boleh. Kampung ini ya. Ya kan bisa ambil tempat di sini dulu. Ini ada. Bisa duduk dulu. Ya, Mbak. Jadi maaf ya, minta waktu ya sebentar. Kenalkan dulu, nama saya Amak Sasmita. Nama itu Bapak. Jadi nama bujang Usman. Sambil saya rekam enggak apa-apa ya? Boleh. Boleh ya. Nama bujang Usman, tapi buat ini YouTube saya. Kalau sudah berkeluarga jarang dipanggil nama bujang. Jadi dipanggil nama anak yang pertama. Jadi nama anak pertama saya Sasmita, saya dipanggil Amak Sasmita. Jadi Amak itu Bapak. Kalau ibu manggilnya Ina. Jadi maaf seperti mbaknya, anaknya nama siapa? Anaknya Arsa. Nah, jadi Ina Arsa. Jadi anak pertama yang dipanggil itu nama anak yang pertama. Jadi saya ucapkan selamat datang ya Mas di kampung kami. Ini adalah kampung yang masih tradisional yang ada di Pulau Lombok, Mbak. Jadi kampung ini bukan dibuat sebagai tempat kunjungan wisata, tapi kami bertempat tinggal, masih aktif tinggal di sini sehari-harinya. Memang sudah lama ini kampungnya Mas, sudah 15 keturunan. Ya, tapi dari generasi yang paling tua sampai saat ini, kami sebagai masyarakat yang tinggal di sini inisiatifnya masih kuat untuk menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur kami, seperti bangunan-bangunan yang masih tradisional, adat, budaya, dan tradisi. Yang dimana bangunan rumah kami di sini lantainya itu yang dipel menggunakan kotoran sapi, Mbak. Ya, jadi kami buat lantai rumah kami dari tanah liat yang dicampur dengan dedak padi. Jadi sekali seminggu kami menggunakan kotoran sapi untuk ngepel rumah. Jadi awal dipel sangat bau karena kami ambil kotoran sapi yang masih basah. Tapi kalau sudah kering, kotoran sapinya paling tidak 3-4 jam setelah dipel baunya sudah hilang. Dan itu adalah suatu tradisi dari leluhur kami. Jadi sampai saat ini masyarakat di sini masih menggunakan kotoran sapi. Dan nama dari kampung ini Sade, Mas. Bapak Sade, Menurut Sade ya. orang tua kami artinya kesadaran atau obat. Itu arti dari nama kampung kami Sade. Tapi Sade itu diambil dari kata syahadat. Orang tua kami dulu selalu bersyahadatnya di bukit ini. Jadi dia ambil nama dari kampung kami Sade itu dari syahadat. Jadi ada 150 rumah yang ada di sini. Begitu juga jumlah kepala keluarga, 150 kakak yang tinggal, kurang lebih kami ada 700 orang. Tapi satu keluarga Mas di sini. Kalau menikah kami juga dominan sama sepupu misan menikah. Masih sama kerabat. Jadi tidak keluar ya? Sejauh ini belum ada. Belum ada yang keluar ya? Sudah di luar. Tapi bukan berarti tidak boleh. Jadi nggak ada larangan bagi kami untuk menikah sama orang luar. Cuman kalau nikah dengan gadis dari luar ini mahalnya besar. Karena ada semacam tagihan dari orang tua yang perempuan. Tagihannya itu bisa berupa hewan sapi atau kerbau. Jadi kalau dirupiahkan itu sangat mahal karena bisa sampai puluhan juta gitu. Tapi kalau dengan sepupu misan, kami hanya bayar mahar. Maharnya itu cuma pakai kain. Karena di sini aktivitas perempuan pada bikin kain. Jadi di sini kalau perempuan dari umur 10 tahun Mbak sudah mulai belajar tenun. Karena kebanyakan menikahnya umur 15. 15 tahun sudah menikah. Jadi dari umur 10 tahun dia sudah belajar untuk bikin kain. Dan di sini tradisi kami nggak boleh dilamar kalau nikah. Nggak ada istilah tunangan. Kalau mau menikah di tradisinya perempuan ini harus kami culik. Jadi harus dibawa lari dulu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah diculik atau dilarikan baru ada akad nikah. Mungkin sambil kita keliling ya Mas. Oke, boleh. Ayo. Mari. Bebas buat ambil gambar. Kalau di sini Mas dilamar itu tidak dibenarkan oleh adat. Malah orang tua kami merasa dihina kalau dilamar. Berarti emang ininya diculik ya? Kalau mau menikah itu harus culik dulu anak gadis. Ya, tanpa sepengetahuan orang tuanya dulu. Setelah dilarikan atau diculik baru ada akad nikah. Tapi di sini di Lombok ada yang disebut kawin lari atau kawin culik. Jadi kalau yang disebut kawin lari ini kami sudah pacaran sebelumnya. Ya, sudah suka sama suka. Nah, jadi tinggal dibawa lari. Mari, silakan. Dan masyarakat sini untuk mata pencarian petani ya. Tapi kalau bertaninya di sini soalnya sekali setahun untuk panen. Daerah soalnya kami di sini daerah kami kering, sawah tak ada hujan kami punya. Nah, sebagai kerja sampingan bikin kain. Makanya di sini perempuan wajib bagi perempuan itu bisa bikin kain dulu sebelum dia nikah. Jadi tenun semua ya? Iya. Tapi
Karena dari umur 10 tahun Mbak sudah mulai belajar. Sudah diajarin ya sama orang tuanya. Dan di sini perempuan nggak boleh cari kerja di luar. Iya, makanya harus bisa bikin kain. Makanya di sini setiap keluarga di depan rumah pasti ada jualan kain. Ini sebagai kerja sampingan. Ketika kami gagal panen, hasil tenun ini yang bisa membantu untuk beli beras dari luar. Kita bisa lihat bangunan rumahnya. Kalau ini rumah paling tua. Jadi awalnya dulu leluhur kami buat rumah di sini. Nah, tapi semua bangunan rumah di sini harus dibuat rendah depan. Maksud orang tua kami ketika ada orang masuk seperti ini, sebelumnya merunduk dan menghormati pemiliknya. Ya. Bisa lihat, Mbak. Rumah ini masih ditempati sama bapak. Masih ditempati ternyata ya. Ada baju merah. Hati Mas kepala ya. Jadi harus merunduk supaya menghormati pemiliknya. Misi Pak ya. Dan ini lantainya bukan dari semen ya. Ini dari tanah liat yang dicampur dengan dedak padi. Jadi sekali seminggu orang sini ngepelnya menggunakan kotoran sapi, Mbak. Jadi awal dipel ya sangat bau. Ya paling kalau sudah kering kotoran sapinya jadi baunya hilang. Tapi tujuan kami ngepel pakai kotoran sapi supaya lantainya keras ini. Jadi kuat kayak semen gitu. Nah kecuali kalau sudah retak kayak gini Mbak. Ini paling enggak ini kalau nggak dipel untuk hari ini paling besok pagi atau nanti sore ngepelnya. Nah kalau kami tidur hanya menggunakan alas tikar. Berarti di sini juga beternak juga berarti ya? Iya, tapi yang beternak enggak sih setiap keluarga punya ternak sapi. Untuk mengepel ini ya kan? Ya dia kandangnya di pinggir kampung-kampung ini yang bikin kandang. Nah kalau sholat di sini karena ngepelnya pakai kotoran sapi ya harus pakai alas tikar. Alhamdulillah kalau agama kami muslim. Jadi mayoritas muslim yang di sini. Muslim 100%. Ayo Mbak, nanti saya bantu foto di sini. Sekarang saya nyalain lampu. Saya sudah masuk di sini. Oke teman-teman, ini nah, kalau atapnya rumah tertua di Kampung Sasak Sade ya teman-teman. Paling enggak tahannya 8 tahun ini Mas. Ini. Jadi nggak ada yang dipaku ya, jadi semua pakai ikat. Diikat pakai ini semua ya? Dari daun aren. Tapi walaupun hujan lebat nggak tembus. Cuman atapnya ini rawan api gitu. Nah kalau di ruangan depan ini tempat tidur orang tua sekaligus tempat menerima tamu. Sedangkan di dalamnya bisa lihat. Dan rumah ini masih ditempati ya? Ditempati. Jadi di sini dapurnya Mas. Sengaja kami buat dapur di sini supaya bahan rumah kami selalu awet. Karena setiap hari kena asap jadi bahannya hitam, bikin tidak keropos, rayap tidak berani masuk. Dan kalau kamar ini tempat tidur anak gadis. Di sini kalau dia punya anak gadis nggak boleh tidur di ruangan depan. Jadi anak gadis itu benar-benar dijaga. Iya. Makanya kalau kami buat jendela di sini orang tua kami mengira anak gadisnya cepat diculik. Karena tradisi orang sini kalau menikah nggak boleh dilamar, Mbak. Jadi harus dengan cara dilarikan atau diculik. Makanya anak gadisnya benar-benar dijaga. Tapi keluarga ini sudah nggak punya anak gadis, jadi kamarnya kosong gitu. Bapak yang menempati rumah ini ya. Kita foto di mana kita? Kita fotonya di sini ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya, dan kita masih di Kampung Sasak Sade Lombok ya teman-teman. Dan di sini foto yang bagus di sini. Kalau orang sini pohon yang kering ini dia nyebutnya pohon cinta, Mbak. Karena dulu setiap yang ketemu di sini selalu jodoh. Iya, makanya dia sebut pohon cinta ini. Ini pohon cinta ya guys di Kampung Sasak Sade ya. Nih fotoin ya, biar langgeng. Oke, namanya ini dulu ditanam oleh seorang kiai. Oke teman-teman, kita masih lanjut ya, ini bersama masnya. Kita masih di Kampung Sasak Sade ya. Dan ini kita masih berkeliling ya teman-teman. Ada yang beraktivitas buat kain atau bikin benang, karena di sini benangnya tidak beli dari luar. Masnya sebelah sini ya, tapi benangnya buat dari kapas gitu. Mungkin di situ nanti ada yang langsung bikin ya benangnya. Jadi soalnya ini kampungnya memang bukit. Ya, jadi naik turun. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini alat buat benang, Mas. Ini alat buat benangnya ya teman-teman. Di sini bikin kainnya itu tidak beli dari luar benangnya. Permisi ya. Bentuk buah kapas kayak gini.
Jadi tapi yang diambil di pohonnya yang sudah pecah ya, kayak gini sudah kering. Nah setelah buang biji kapasnya ini, kapasnya dijemur lagi. Nanti biji kapasnya itu bisa jadi benih lagi. Nah setelah itu dia gulung kapasnya seperti ini, maaf. Ini proses pembuatan benang ya teman-teman. Ya, jadi dia gulung seperti itu, dia tarik kapasnya, benangnya keluar. Tapi ketika benangnya ini putus, misalnya putus seperti ini, cara nyambungkan benangnya dia hanya tempel benangnya langsung menyatu. Langsung menyambung sendiri ya. Iya. Nanti kalau setelah jadi benang, nanti warnanya menggunakan bahan natural. Seperti maaf, kain yang saya pakai ini asli dari kapas. Jadi ini benangnya tidak beli dari luar, Mbak. Seperti kain-kain yang ditenun sama masyarakat di sini asli benangnya buat dari kapas. Jadi kalau lahan kapas kami nanam di luar sekitar 3 km dari kampung kami, tapi nanamnya di bukit. Nah, di sebelahnya cara bikin kain kita bisa lihat. Nah, jadi kalau buat motif ini, motifnya lebih sederhana karena motifnya hanya garis-garis. Paling tidak ini satu kain selesai 1 minggu. Satu kain 1 minggu ya. Kalau bikin motif yang kayak gini. Ini motif yang sederhana berarti. Sederhana. Cuman sekarang masyarakatnya banyak aktivitas di lahan sawah. Jadi kalau nenun songket misalnya atau sarung lama. Sarung 2 minggu. Jadi besok kalau sudah selesai panen, masyarakat di sini jarang banyak sekali yang nenun sarung. Misalnya kalau kayak gitu, karena masyarakat di sini Muslim, jadi banyak yang ditenun buat sholat juga. Kalau yang kayak gitu bisa 2 minggu. Nah kalau yang songket seperti ini 1 bulan. Mungkin Mbaknya nyoba nenun. Ayo Mbak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bisa diajarin. Mumpung datang ke sini, Mbak. Iya, coba Beb. Mau pakai bajunya? Sekalian buat foto, Mbak. Enggak apa-apa, pinjam aja. Iya, enggak masalah, jangan sungkan. Iya. Pilih warna apa yang Mbak suka, itu ada cermin, bisa ada cermin. Ini kayak gini mungkin. Suka yang hitam. Mau yang kebuka Mbak, soalnya itu dia nggak kebuka, ketutup ya. Suka deh yang model seperti ini. Oke guys, kita masih di Kampung Sasak Sade ya teman-teman. Jadi istriku mau coba belajar menenun ya. Nih. Tuh. Pakai aja. Kalau nenun itu Mbak kayak orang dipaksung. Harus kayak diikat. Iya. Kalau enggak diikat enggak bisa kencang. Jadi anak gadis harus bisa menenun ya. Sini ya, paling enggak umur. Saya bantu Mas. Oke. Gimana nih? Tarik. Gitu aja? Ya, 2 atau 3 kali. Nanti bisa rapat gitu. Kalau keras keprekannya Mbak, ya lebih bagus hasilnya, lebih rapat benang yang dimasukin. Di mana? Sini. Langsung ke dalam sini. Ya, sampai keluar. Kalau ini motifnya sederhana, jadi lebih gampang untuk mengajarin wisatawan yang masuk. Kalau pas lagi nenun songket ya sulit, itu alatnya lebih banyak. Kalau sudah diangkat. Kalau ini cuman alatnya sedikit aja, karena dia nggak banyak motif. Kalau ngangkat agak bongkok ya. Punggungnya dibongkokkan ke depan, nah supaya ada celahnya. Keluarin alatnya itu. Berarti rata-rata anak gadis ini udah bisa nenun semua ya? Ya, bisa dikatakan rata bisa. Lebih keras Mbak keprekannya, 3 atau 4 kali. Ya. Sudah dapat 1 garis. Enggak apa-apa, masukin lagi benangnya itu, biar nggak 1 garis aja. Kalau bisa 10 garis gitu loh. Enggak apa-apa, membantu ya. Biar cepat juga. Oke teman-teman,
Ini kampung Sasak Sade ya, di Rembitan Lombok ya teman-teman. Jadi kalau ke Lombok jangan lupa mampir ke sini ya teman-teman. Karena di sini itu masih tradisional ya. Tuh. Nah, Mbak, saya fotoin ya. Anaknya itu. Sama ya. Kayak gitu ini kainnya 3 minggu. Satu kain seperti ini 3 minggu. Coklat sabut kelapa bahan konanya. Sarung dan Cuman di sini nggak pajang keluar ya hasil tenunnya. Jadi beda mungkin sama yang dari luar itu, bukan dari sini. Iya, kalau yang Kalau di sini asli kapas. Memang kalau di sana yang memang batik mah batik Lombok dari sabut kelapa kayunya juga ikut mutar Model rumahnya hampir rata-rata sama ya. bangunan rumah semua sama. Semua sama ya? Iya, luas kampungnya ini kurang lebih 3 hektar. Oke guys, kita masih di Ada nggak Pak salah satu yang keluar gitu? Nyari Sejauh ini jodohnya? belum ada, Mbak. Belanja tas, dompet. Tapi untuk motif ya bentuknya sama semua. Motif-motif yang mereka tenun di sini. Jadi kalau bangunan rumahnya semua buat rendah depan supaya kita merunduk ketika masuk ke dalam rumah. Nah kalau bangunan ini sebagai tempat penyimpanan padi ya. Oh, yang di atas ini. Ya, jadi bentuk bangunannya simbol dari Pulau Lombok dan Lombok itu ikon ya. Iya. Bisa lihat. Oke, kita sampai depan lagi. Kalau luas kampungnya kurang lebih 3 hektar. Oke guys, kita sudah sampai di depan ya. Kita sudah berkeliling kampung Sasak Lombok ya teman-teman. Nah, seperti ini ya suasananya. Oke teman-teman, sekian dulu video pendek dari saya ya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.